warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di vlog aku kali ini. Hari ini kita akan pergi melakukan kunjungan kuliah kerja lapangan ke beberapa instansi di Kota Bukit Tinggi. Nah, sekarang kami udah melakukan perjalanan ke Kota Bukit Tinggi. Untuk itu, saksikan keseruan kami. See you. Nah, sekarang aku udah sampai nih di instansi pertama, yaitunya Balai Kota Bukit Tinggi. Nah, sesampainya di sini, kami langsung diarahkan untuk segera masuk ke dalam aula Balai Kota Bukit Tinggi, dikarenakan akan ada penyampaian materi. Berikut materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi yang saya peroleh dari kunjungan kuliah kerja lapangan kemarin di Balai Kota Bukit Tinggi. Narasumbernya yaitu Bapak Dr. Hannes Melvi Abra, MSI, yang merupakan staf ahli Wali Kota Bukit Tinggi. Nah, judul materinya yaitu Ilmu Administrasi Negara di Era Transformasi, menjembatani cita-cita dan realita dalam tata kelola pemerintah Kota Bukit Tinggi. Narasumber menjelaskan makna das solens dan das sein dalam administrasi negara. Das solens merupakan keadaan ideal di mana norma, aturan, standar, dan prinsip yang menjadi pedoman, misalnya standar pelayanan minimal dan prinsip good governance. Das sein adalah realitas yang kita temukan di lapangan, yang ini kondisi real yang kadang tidak sesuai dengan idealitas mahasiswa ilmu administrasi negara, seperti pelayanan yang masih lambat, sistem yang belum terintegrasi, atau kebijakan yang belum sepenuhnya terjalan efektif. Nah, selanjutnya, narasumber menekankan bahwa secara umum pemerintah memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai regulator, pelayan, dan pemberdaya. Sebagai regulator, pemerintah menyusun aturan dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum. Sebagai pelayan, pemerintah bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemberdaya, pemerintah berperan mendorong masyarakat agar lebih mandiri. Tantangan nyata pemerintah dan upaya transformasi. Tantangannya yang pertama, birokrasi yang masih cenderung klasik dan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Yang ketiga, dinamika sosial politik yang cepat berubah. Pemerintah Bukit Tinggi mengimplementasikan yang pertama, digital governance. Tujuannya menjadikan pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Yang kedua, integrasi SDGs dalam kebijakan agar pembangunan lebih berkelanjutan dan menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Transformasi ini menunjukkan upaya pemerintah mendorong das sein agar semakin mendekati das solens secara bertahap dan terukur. Dalam materi, narasumber memberi penekanan besar bahwa mahasiswa adalah aparatur dan analisis kebijakan masa depan, sehingga harus memiliki 2 modal utama, yaitu keterampilan dan karakter. Oh iya teman-teman, selain materi itu kami juga mendapatkan pemahaman mengenai posisi strategis Bukit Tinggi sebagai kota yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan bangsa, di mana narasumber menjelaskan sejarah Kota Bukit Tinggi, mulai dari perannya sebagai pusat pemerintah darurat Republik Indonesia, penerbitan mata uang ORIPS, hingga menjadi pusat laboratorium birokrasi, termasuk lahirnya Sekolah Poluan pertama. Seluruh rekam jejak sejarah ini menjadi dasar argumentasi bahwa Bukit Tinggi layak menuju status kota istimewa. Sekian materi yang dapat saya simpulkan dari instansi Balai Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instansi kedua yaitunya RRI Kota Bukit Tinggi. Halo, saya akan menyampaikan kembali materi yang saya dapatkan dari RRI Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, itu terkait perubahan lanskap media. Yang awalnya media tradisional seiring berjalannya waktu itu berubah menjadi media digital. Dan juga itu berpengaruh kepada perubahan perilaku audiens serta konsumsi konten on demand. Dalam 1 dekade terakhir, cara masyarakat mengakses informasi
berubah drastis. Audiens kini lebih banyak menggunakan smartphone, layanan streaming, dan platform media sosial. Informasi tidak lagi hanya bersifat linear, tetapi on demand, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, teknologi yang mengubah penyiaran. Yaitunya ada beberapa teknologi. Yang pertama, internet dan streaming, podcasting, AI dalam produksi siaran, big data dan analitik audiens, serta otomatisasi studio. Stasiun radio modern kini menggunakan internet untuk memperluas jangkauan siaran. Podcast memungkinkan konten tetap dinikmati meski tidak mendengarkan siaran langsung. Teknologi AI mulai dipakai untuk editing audio otomatis, rekomendasi konten, hingga penyusunan naskah. Data analitik membantu memahami preferensi pendengar secara lebih tepat. Selanjutnya, media baru. Peran media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, konten format pendek, interaksi dua arah dengan audiens. Media sosial kini bukan hanya alat promosi, tapi menjadi platform distribusi konten utama bagi lembaga penyiaran. Format video pendek dan live streaming memungkinkan radio lebih dekat dengan audiens, menciptakan engagement yang tidak dimungkinkan oleh radio tradisional saja. Selanjutnya, transformasi digital di RRI sendiri. Yang pertama itu RRI digital, yang kedua digitalisasi newsroom, yang ketiga integrasi radio plus media sosial, dan yang keempat program berbasis komunitas. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI terus beradaptasi melalui aplikasi RRI digital, digitalisasi konten, serta penguatan distribusi lewat media sosial. Inovasi ini membuat RRI tetap relevan, khususnya bagi generasi muda yang lebih digital natif. Dan sekarang merupakan hari kedua kami di Kota Bukit Tinggi. Nah, hari ini kami akan melakukan kunjungan ke salah satu instansi di Kota Bukit Tinggi, yaitunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini kami belajar dan mencari tahu bagaimana pengelolaan sampah dan lingkungan di Kota Bukit Tinggi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sampahku Tanggung Jawabku yang disampaikan oleh Ibu Mary Yelza ST MPSDA sebagai penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi menghasilkan sampah sebanyak 100-110 ton per harinya, sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah Kota Bukit Tinggi mencapai 22 miliar per tahunnya. Sampah Kota Bukit Tinggi sampai saat ini dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir di Kota Padang. Urusan pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah bagi Kota Bukit Tinggi, karena yang pertama cukup tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan sampah saat ini. Yang kedua, biaya operasional tinggi karena sampah harus diantarkan ke TPA. Oleh karenanya, peran masyarakat sangat dibutuhkan juga untuk pengelolaan sampah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Sampah juga menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Siapapun yang menghasilkan sampah bertanggung jawab untuk mengelolanya. Untuk itu, tugas kita adalah mengelola sampah yang baik dan benar dengan cara memilah sampah sebelum dibuang dan membantu mengurangi sampah dengan menerapkan 3R, yaitunya reduce, reuse, dan recycle. Memilah sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Terdapat beberapa cara mengelola sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang pertama, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, dapat dijadikan sumber makanan ulat maggot untuk pakan ternak, dapat diolah menjadi biogas untuk sumber energi baru untuk bahan rumah tangga, dan dapat diolah menjadi ekoenzim pembersih, pupuk tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, sampah anorganik.
yaitu cara pengelolaannya yang pertama mengurangi pemakaian sampah, reduce. Contohnya memakai keranjang, belanja, tumbler, dan kotak luka. Yang kedua digunakan kembali atau reuse. Contohnya seperti botol bekas untuk pot bunga. Yang ketiga didaur ulang atau recycle. Contohnya celengan dari plastik bekas dan karton. Yang keempat dijual ke bank sampah atau pengepul sampah. Dan yang kelima sisa sampah dibuang ke TPA. Yang ketiga itu ada sampah bahan berbahaya dan beracun atau bisa dikenal juga dengan B3. Dengan cara sampah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin. Pentingnya memilah sampah. Yang pertama yaitunya agar sampah kering dan sampah basah tidak bercampur. Karena jika kedua jenis sampah ini tercampur, bisa menjadi sarang bakteri dan menimbulkan bau tak sedap. Yang kedua, menghindari material-material berbahaya yang tercampur, seperti sampah elektronik, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, mempermudah dalam pengelolaan dan daur ulang sampah. Yang keempat, mengurangi biaya operasional pemusnahan sampah. Yang kelima, meminimalisir sampah-sampah yang akan berakhir di TPA.